Sebelum ngasih nilai ke orang lain, hargai diri lo dulu. Sebelum habisin waktu sama orang lain, luangkan waktu buat diri lo sendiri. Pada akhirnya, itu yang paling penting. Sayangi diri sendiri, kasih waktu buat diri sendiri, habisin waktu berkualitas sama diri sendiri, perjuangin tujuan dan mimpi lo, dan ambil tanggung jawab buat bikin diri lo bahagia. Itu semua jauh lebih penting. Ingat, orang bakal paling sakit hati saat dia lebih mentingin orang lain daripada dirinya sendiri. Gue bisa jamin, beberapa orang yang salah masuk ke hidup lo bisa menghancurkan hidup lo. Hidup lo bisa hancur, berantakan. Dan kita ini bukan jago nilai orang. Kita ini paling sering salah pilih orang. Makanya gue bilang, sebelum cinta sama orang lain, cintai diri lo dulu. Sebelum memprioritaskan orang lain, prioritaskan diri lo dulu. Dan untuk mewujudkan mimpi dan tujuan lo, pengorbanan apapun yang perlu, lakuin. Karena pada akhirnya, lo bakal sadar, orang lain cuma akan menghargai lo selama posisi lo bagus. Gue bilangin ya, dosa terbesar di dunia ini adalah buang-buang waktu. Waktu nggak nunggu siapa-siapa, nggak ngasih diskon buat siapa-siapa. Kalau hari ini kita buang-buang waktu, besok kita pasti harus bayar harganya. Gue mohon sama lo, jangan buang-buang waktu. Jangan ngejar-ngejar orang yang salah dan habisin waktu lo. Coba tanya diri lo sendiri, waktu lo dihabiskan di mana? Waktu itu aset terbesar yang lo punya. Kalau lo sia-siain aset itu, ingat, lo lagi ngerugiin diri lo sendiri paling parah. Lo nggak mau kan hidup lo jadi indah? Mimpi lo terwujud, tujuan lo tercapai, semua keinginan lo terkabul. Semua itu bakal jadi kenyataan saat lo mulai manfaatin waktu lo. Saat lo sadar kalau menyia-nyiakan waktu itu sebuah dosa. Gue saranin, coba deh, jauhin diri lo dari orang-orang yang bikin lo buang-buang waktu. Orang-orang yang ngajak lo ke hal-hal yang bukannya bikin lo lebih produktif, malah bikin energi lo kekuras abis. Gini, mau itu mimpi, tujuan, atau apapun namanya, semua itu baru bisa tercapai dengan cepat kalau orang mau berkorban. Kalau orang rela melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Dalam hidup, kalau mau naik ke posisi yang lebih baik, ada hal-hal yang harus dilepasin. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dimusnahkan. Di dunia ini, nggak ada yang bisa didapat dengan cuma-cuma. Jangan pernah berharap semuanya bakal datang dengan sendirinya. Hidup baru berubah saat manusianya mau mengubah dirinya sendiri. Saat orang mau mengubah kebiasaannya, lingkungannya, dan lingkaran pertemanannya. Lo punya mimpi, lo punya tujuan hidup kan? Kalau begitu lingkungan sekitar lo juga harus mendukung. Kalau enggak, lo perlu menyendiri. Lo perlu masuk ke zona lo sendiri, di mana yang hanya ada lo dan kerjaan lo. Orang yang sibuk sama kerjaannya itu orang yang paling bahagia dalam hidup. Dan orang yang cinta sama kerjaannya, itu orang yang paling damai hidupnya. Makanya kalau mau hidup tenang, cintai kerjaan lo. Apapun yang lo lakuin, entah lo masih pelajar, ya lo harus cinta sama belajar. Karena saat kita mencintai apa yang kita kerjakan, kita bakal jadi jago di bidang itu. Kalau lo bisa sibuk dengan kerjaan yang lo cintai, itu jauh lebih baik. Kalau belum bisa, ya cintai aja kerjaan yang ada sekarang. Satu hal yang bisa gue jamin, kalau lo cinta sama kerjaan lo nggak bakal pernah kecewa. Ini nggak kayak orang-orang salah di hidup lo yang sukanya nyakitin lo. Manfaatin waktu dengan benar dan cinta sama kerjaan itu nggak akan pernah mengkhianati lo. Gini, kalau mau mencapai sesuatu dalam hidup, lo harus ubah kebiasaan lo. Ada hal-hal yang harus dikorbankan. Ada hal-hal yang harus dilepasin. Ngerti kan? Kebiasaan nunda-nunda itu harus dibuang. Pikiran yang bilang, besok aja deh, lusa aja deh, itu harus diubah. Apa yang harus dikerjakan, ya harus dikerjakan sekarang juga. Pikirkan dari sekarang. Ingat, punya tujuan aja nggak cukup. Bekerja untuk tujuan itu, bekerja untuk mimpi itu, bukan cuma perlu, tapi wajib. Pola pikir kita yang suka bilang, antar aja, itu yang bikin kita ketinggalan jauh kalau aja gue bisa jelasin ke lo. Jangan begitu, buang kebiasaan itu. Ingat, kalau punya mimpi, tanggung jawab buat mewujudkannya ada di tangan lo. Kalau punya tujuan, tanggung jawab buat mencapainya ada di tangan lo. Dan itu baru akan terjadi saat lo mulai bertindak untuk mimpi dan tujuan lo. Coba deh lo lihat sendiri. Lo mungkin berencana mengubah diri di tahun 2025. Tapi sadar nggak? 4 bulan dari tahun 2025 udah lewat. 33% dari tahun ini udah habis. Warning ya, kalau sisa waktu ke depan ini masih lo sia-siain, ya udah. Tahun ini juga bakal lewat begitu aja. Tahun ini lu juga gagal mengubah diri, gagal fokus pada diri sendiri. Makanya gue bilang, apa yang harus dikerjakan hari ini, ya kerjakan hari ini. Jangan tunda sampai besok.
Besok itu nggak pernah datang. Besok itu lama-lama jadi hari ini, tapi kita nggak sadar. Apa yang harus dilakukan, seberapapun banyaknya, harus dilakukan hari ini. Bulan-bulan yang udah lewat, jangan dipikirin lagi. Fokus pada bulan-bulan yang tersisa di depan. Kerja keras untuk itu. Kalau punya mimpi, mulailah. Ambil tanggung jawab untuk mewujudkannya. Karena itu tanggung jawab lo. Saat lo nggak mau mengubah diri, orang-orang yang suka nyinyirin lo di belakang bakal berubah. Cara ngomong mereka bakal berubah. Hati mereka bakal dipenuhi rasa iri. Gimana caranya dia bisa berhasil? Kok bisa? Manusia itu mungkin ikut sedih kalau lihat orang lain susah, tapi manusia yang ikut seneng lihat orang lain bahagia itu jarang banget. Orang yang ikut berduka sama lo belum tentu ikut bahagia saat lo senang. Jadi gue bilang, cara terbaik buat menampar orang-orang yang iri sama lo, yang gak mau lihat mimpi lo terwujud, adalah dengan fokus kerja keras pada diri sendiri. Kerahkan seluruh kemampuan lo untuk mewujudkan mimpi lo. Sekali lagi gue bilang, beberapa orang yang salah bisa menghancurkan hidup lo. Orang-orang yang cuma bantu lo buang-buang waktu, orang-orang yang mendukung lo menyia-nyiakan waktu, mereka itu benar-benar racun buat hidup lo. Percayalah, ini kenyataan. Kalau hari ini lo nggak produktif, hari-hari ke depan bakal lebih sulit. Kalau hari ini lo nggak sibuk di tempat kerja lo, di masa depan lo bakal begitu sibuknya sampai di luar bayangan lo. Dan energi yang lo punya sekarang belum tentu akan sama di masa depan. Mungkin lo akan jadi lebih dewasa, tapi tubuh lo mungkin nggak akan sekuat sekarang. Lo akan jadi lebih dewasa karena saat itu lo baru sadar, seharusnya gue nggak melakukan hal-hal itu. Seharusnya gue nggak begitu. Jadi hati-hati, jaga diri lo baik-baik. Banyak yang bakal bilang ke lo, ini kan waktunya buat senang-senang. Gue nggak bilang jangan bersenang-senang, tapi jangan sampai kebablasan, sampai lupa kalau masih banyak hal penting dalam hidup yang harus dikejar. Kesalahan-kesalahan yang bikin waktu lo terbuang, itu semua harus ditinggalkan. Kalau lingkungan sekitar lo nggak mendukung, menyendiri itu perlu. Ingat, kerja keras itu diem-diem, biar nanti kesuksesanmu yang berisik. Sukses lo itu bisa jadi inspirasi buat banyak orang, sekaligus jadi tamparan paling keras buat para pembenci lo.